Dari HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami yang siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 12 Desember 2022, tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Menjadi pelaku ajaran Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini tentu kita memiliki seseorang yang kita kagumi. Mungkin seseorang itu memiliki kebaikan, ketenaran, dan kehebatan di dalam hidupnya. Bisa saja orang tua kita, orang yang membiayai hidup kita dari kecil hingga seseorang yang berhasil. Padahal orang tua kita tersebut hanya seorang petani. Bisa saja yang kita kagumi itu seorang penggiat sosial, seorang tokoh terkenal, atau seorang penemu yang tidak kita kenal sebenarnya dan kita tidak pernah bertemu, tetapi kita hanya baca biografinya. Kita terkesan dan terkagum-kagum akan perjuangannya. Karena rasa kagum yang begitu besar, kita ingin punya kesempatan untuk mengenalnya dan tentunya mengikuti cara hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang di Kapernaum. Bacaan hari ini menyebutkan mereka takjub. Mereka takjub terpesona ketika mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa. Bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepadanya. Akan tetapi ketakjuban mereka hanyalah sebatas kagum dan rasa heran. Apa yang dilihat tidak membuat mereka ingin mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan lebih dalam lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Apakah pelayanan kita selama ini karena pengenalan kita yang benar akan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kebaikan kita yang kita lakukan selama ini didorong juga karena pengenalan kita yang benar akan Yesus Kristus? Apakah kekristenan yang kita adalah kekristenan yang terjebak sekedar takjub, namun sama sekali tidak mau tahu dan mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam? Ataukah kerohanian kita ini adalah kerohanian yang sekadar kagum tetapi tidak mau menaatinya? Atau kita hanya sebatas ikut-ikutan di dalam pelayanan, hanya sekedar mengisi waktu kosong yang ada? Mari kita mengevaluasi diri secara jujur. Kekristenan seperti apa yang selama ini kita jalani? Seharusnya kita menjalani kehidupan Kristiani yang sungguh-sungguh mengaguminya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta memiliki relasi pribadi yang baik dengannya. Dan hanya karena mengenal kasih-Nya yang besar di dalam hidup kita, maka kita terdorong untuk melakukan segala sesuatu dengan tujuan namanya dipermuliakan. Marilah hidup di dalam Tuhan, bukan hanya mengaguminya saja, tetapi juga mengenal dan menaati firman-Nya, yakni dengan mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sebab Tuhan Yesus Kristus
sudah terlebih dahulu mengasihi kita, menjadi pelaku ajaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 227 ayat 3. Yesus ngolu nitordiku, jakonauban siseanmu, nagir-gir tu podami, sai surdukon matanganmu, asatong hutiopi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Kami bisa melangkahkan kaki kami menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup karena Tuhan setia menyertai kami. Ya Allah Bapa dalam surga, di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ajarlah kami senantiasa menjadi orang yang melakukan ajaran Tuhan Yesus Kristus, ajaran-Mu, di mana kami hidup mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia dengan perkataan dan perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan dimanapun saat ini berada, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami berdoa Tuhan kiranya hadir, memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, kasihi dan cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.